Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini aku ingin edukasi sedikit tentang monetisasi ya. Jadi gini guys, buat para pemula ya seperti saya, itu kalau belum monet, kita pasti berharap akun kita akan dimonet oleh Meta, ya kan? Nah, tetapi tahukah kalian berapa sih pendapatan dolar per iklan dan bagaimana sih cara perhitungan dolar itu? Berapa sih jumlah dolar yang kita dapat per tontonan? Nah, di sini guys, aku ingin memberitahu sedikit yang aku tahu ya. Jadi gini, dulu aku sebelum monet, aku berharapnya itu begini, kalau suatu saat akunku sudah monetisasi, lulus semua, setelah melewati ataupun mengikuti peraturan dari Meta, yaitu kebijakan pedoman monetisasi, pasti enak nih, tiap bulan bakal gajian gitu ya kan. Nah, pasti semua orang berpikirnya seperti itu ya kan, tiap bulan dapat gaji nih dari Meta, wah enak juga nih, bisa dapat penghasilan sampingan gitu kan. Nah, tapi ternyata guys, kebetulan aku sudah monetisasi iklan in-stream, ya kan, yang dimana iklan in-stream ini akan mendapatkan dolar per iklan, ya. Tapi dengan syarat, itu ada lagi syaratnya. Apa itu syaratnya? Syaratnya itu adalah kalau kita upload video ya yang berdurasi 1, 2, 3 ataupun selebihnya dari menit ya, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit gitu, itu harus ditonton dari awal sampai akhir. Setelah itu iklannya akan muncul di akhir video. Nah, apakah setiap kita upload POD, apakah semua teman-teman di Facebook ya, teman-teman di Facebook dan para pengikut kita di Facebook, apakah menonton video kita sampai habis? Ternyata enggak ya. Itu yang nonton sampai habis hanyalah orang-orang pilihan ya, orang-orang yang memang paham cara main atau orang-orang yang memang sudah dalam komunitas kita. Nah, untuk mendapatkannya itu, untuk mendapatkan iklan, setiap kita nonton video VOD sampai habis, barulah keluar iklannya di ujung video. Nah, setelah iklan itu keluar, kita juga harus tonton iklan itu sampai habis. Nah, setelah itu baru masuk dolarnya. Seperti itu. Nah, jadi sangat berat ya, sangat berat saya rasa kalau kita buat POD sebagus apapun, itu kebanyakan para pengikut atau teman-teman kita itu hanya beberapa persen aja yang nonton sampai habis. Yang lainnya itu nggak sampai habis. Kalau nggak sampai habis, itu nggak akan dapat dolarnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah, tahukah kalian berapa Meta memberikan dolar per iklan? Ya, ini aku jelasin ya sedikit. Ini yang aku tahu aja ya. Meta memberikan dolar kepada konten kreator per iklan itu adalah 0,001
$0,01. Nah, jadi kalau dirupiahkan itu berapa? Itu tergantung dari nilai harga dolar. Itu kita masuk ke dolar Amerika ya. Masuk ke dolar Amerika. Kita kalkulasikan $0,01 itu kalau dirupiahkan itu senilai 150 rupiah. Kalau harga dolar, $1 itu 15.000. Sekarang di saat ini dolar itu mencapai 16.050 rupiah. Nah, jadi kalau saat ini per iklan itu kita akan mendapat 1.650 rupiah per iklan. Nah, jadi bayangin 100 kali orang nonton sampai habis ya. Kalau ada 100 penonton kita yang nonton VOD kita sampai habis, itu kita baru mendapatkan $1, ya kan? $1 berarti untuk mendapatkan $1 itu membutuhkan 100 penonton, ya, membutuhkan 100 orang penonton yang menonton VOD kita sampai habis, sampai clear, sampai keluar iklannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang lain, aku berharap ya, yang sudah berteman dengan kita, yang sudah menjadi pengikut kita, baik juga kita sudah menjadi pengikutnya orang lain, itu kalau bisa sempatkan waktu untuk menonton VOD teman-teman yang sudah monet, karena hanya itu harapan dari orang-orang yang sudah monet. Seperti itu. Jadi tanpa adanya teman atau pengikut yang mensupport akun-akun yang sudah monet, ya, tanpa disupport, mereka yang sudah monet itu nggak akan seperti yang diinginkan setelah monetisasi gitu. Jadi besar harapan saya kepada teman-teman semua itu agar memahami hal ini. Jadi cara bermain di FB Pro ini ya, itu nggak cuman hanya sekedar ngonten yang penting view-nya banyak, bukan. Cara mainnya bukan seperti itu. Jadi mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan sama teman-teman semua. Lebih dan kurangnya ya saya mohon maaf, karena ini hanyalah hal yang saya jalani ya, hal yang saya jalani seperti ini dan dapat saya pertanggungjawabkan untuk teman-teman semua. Dan kalau ada yang mau bertanya ya, silahkan komen di bawah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman semua paham atas apa yang sudah saya sampaikan dan akan menjadi panduan ya, ataupun masukan yang sangat bermanfaat. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.